Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ini bersifat umum aja Ustaz, Ya, bersifat umum. Karena kadang kan ada perbedaan awal mula puasa itu. berat. Ya, kalau sudah menetapkan tanggal 18. Kalau sekiranya pemerintah menetapkan tanggal 19, apakah ada perbedaan yang mana yang lebih diutamakan? Saya lebih ikut dengan atau dengan pemerintah. Afwan, ini aja yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya masalah yang sejak dulu perbedaan. Tapi dari beberapa dalil-dalil yang kita lihat, para ulama selalu menganjurkan persatuan. Ya, dalam artian dalam masalah-masalah kebersamaan seperti Ramadan dan Idul Adha, Idul Fitri itu selalu merujuk kepada pemerintah. Adapun masalah soal misalnya ada kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah, itu di luar tanggung jawab kita, karena dalil yang sangat jelas bahwa kita memang dalam berpuasa ataupun berlebaran selalu mengikuti keputusan pemerintah. Itu kalau secara umum aja. Adapun secara detailnya mungkin akan sangat panjang. Ringkasnya seperti itu, insya Allah. Jadi untuk lebih amannya pribadi untuk mengikuti pemerintah. Iya. Mungkin itu jawaban singkat dari saya. Kalau misalkan kita sahur, apa ini? Saya bantu ya. Iya, bantu dulu. Saya kurang. Pertanyaannya, kalau misalkan kita lagi sahur terus masuk waktu azan, apakah boleh kita melanjutkan sampai kenyang atau kita harus berhenti? Ya, itu. Ya, pertanyaannya, kalau misalkan kita lagi sahur terus udah azan, kita boleh lanjut makan sampai kenyang? Apakah ketika azan harus berhenti? Iya. Sebenarnya berhentinya makan sahur itu bukan azan, bukan kenyang. Berhentinya adalah terbit fajar. Iya. Dan ya tentunya kembali lagi, siapa yang azannya pas memang dengan waktu terbit fajar, ini harus dilihat. Ya, kita lebih percaya azannya siapa, masjid yang mana, atau waktu yang mana yang ditetapkan yang paling terpercaya, waktu fajar yang bisa dipercaya. Nah, itu. Jadi bukan masalah azan. Memang di zaman Nabi yang memberhentikan waktu sahur adalah azan, karena memang azan muazzinnya adalah Bilal dan sahabat-sahabat yang lain yang bisa dipercaya dalam soal masalah terbit fajar. Sekarang ya kita tidak bisa terlalu melihat ya siapa yang bisa dipercaya waktu fajarnya. Ada yang azan sebelum fajar, ya ada juga yang kelewatan. Jadi kita tinggal mencari yang waktu fajarnya sangat tepat. Ya kalau kita meyakini masjid kita di tetangga kita masjid azan subuhnya adalah waktu fajar yang tepat, ya berarti kita berhenti ketika azan. Itu saja ya. Yang kedua ini Bismillah. Bertanya Ustaz, tadi disampaikan bahwa orang yang haid dan nifas maka sama seperti sholat bahwa tidak diwajibkan. Nah, untuk puasa itu apakah harus dikodok Ustaz? Kalau sholat kan orang haid nifas tidak dikodok. Apakah puasa harus dikodok Ustaz? Iya. Tadi sudah dijelaskan sebentar tadi. Yang haid, wanita yang haid tidak wajib puasa. Ya. Haid dan nifas tidak wajib puasa, akan tetapi dia wajib mengganti puasa. Adapun sholat tidak diwajibkan untuk mengganti sholat. Kenapa puasa? Kata para ulama, hikmahnya karena puasa ini hanya sekali setahun, sebulan. Ya, sebulan dalam setahun. Adapun kalau sholat mau diganti, ini akan memberatkan. Ya, ini salah satu hikmahnya kenapa puasa harus diganti kalau wanita haid dan nifas, sedangkan sholat tidak. Dan dalilnya sangat jelas.
Sebagaimana sabda Nabi, "Alaisa idza hadat al-mar'atu bukankah wanita itu kalau sudah haid maka dia mengganti puasa dan tidak mengganti sholat?" Ya, itu saja. Ya, mungkin masih pertanyaan yang sama, Ustaz. Gimana dengan laki-laki atau perempuan yang di masanya dia belum hijrah dan dia sering meninggalkan puasa? Apakah dia tetap harus mengkodok atau itu dihapus, Ustaz? Orang yang masa jahiliyahnya selalu meninggalkan puasa, kemudian dia bertobat, ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan dia mengkodok puasa-puasa yang pernah ditinggalkan, dan ada yang mengatakan cukup dia bertaubat. Makanya hukum puasa orang yang tidak puasa di tahun lalu, kemudian tahun ini masuk bulan puasa dan utangnya di tahun lalu belum lunas, ya, ini yang sudah puasa ya, tapi tidak sempat dia kerjakan atau dia karena malas-malas, itu juga masuk dalam kategori dua pendapat tadi. Dia tetap mengganti pendapat pertama, pendapat kedua cukup bertaubat. Ya, berdosa kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi bagi mereka yang memang dahulunya jahiliyah, maka lebih tidak ditekankan untuk mengganti. Cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi, "Al-Islamu yajublu ma qablahu." Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Ya, menghapuskan dosa-dosa yang di masa jahiliyah. Jadi pertobatan kita, ibadah-ibadah yang sulit untuk dikerjakan itu diampuni. Ya, tidak perlu untuk diqadha. Satu faedah Bapak Ibu yang santri putri, syarat pembatal puasa itu, batalnya puasa syaratnya harus tahu hukumnya. Kalau orang makan di siang hari dia tidak tahu bahwa makan itu membatal puasa, maka tidak batal puasanya. Jadi syaratnya pembatal puasa harus tahu. Orang puasa dia muntah dengan sengaja, tapi dia muntah dengan sengaja tidak tahu hukumnya bahwa itu adalah pembatal, maka tetap sah puasanya. Dipaham sampai di sini? Orang muntah kalau sengaja batal. Tapi kalau dia tidak tahu bahwa muntah dengan sengaja tidak membatalkan puasa, dia tidak tahu, maka puasanya tetap sah. Ya, itu syaratnya. Pembatal puasa harus diilmui. Kemudian dia dalam keadaan sadar, ya, atau karena dalam keadaan lupa. Ya, kalau orang lupa melakukan pelanggaran, maka tetap sah. Ya. Sama tadi yang kita sebut makan, minum, lupa, puasanya tetap sah. Ada lagi? Sudah ya? Ya, baik. Baik, kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan membaca dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.